Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami saiflash.com. Bersama dengan Saiflash Channel akan berbagi tutorial tentang Photoshop, yaitu Move and Selection Tool. Sebelumnya kita ketahui bahwasannya untuk Photoshop itu memiliki tool yang ada di sini. Ini namanya tool yang terbagi menjadi beberapa macam bagian. Bagian-bagian daripada tools yang berada pada Photoshop diantaranya yaitu ada Move and Selection Tool, kemudian Crop and Size Tool, Measurement Tool, kemudian ada juga Retouching and Painting Tool, kemudian Drawing and Type Tool, kemudian Navigator Tools. Namun pada kesempatan kali ini hanya akan membahas Move and Selection Tool, jadi hanya bagian yang sini saja. Ini kalau di dalam Photoshop, jadi kita hanya memakai sampai di sini, jadi Move and Selection Tool. Yang paling atas ini namanya adalah Move Tool. Nah, ketika kita dekatkan begini, ini di samping kanannya ini ada Move Tool, kemudian ada V. Ini artinya Move Tool. Nah, shortcutnya itu adalah V. Artinya shortcut itu cara cepatnya. Jadi nanti kita bisa ngekliknya Shift plus V. Jadi Shift pada keyboard ditambah huruf V, maka nanti itu sama juga dengan Move Tool. Jadi contohnya misalnya seperti ini, kita pengen ke Move Tool, maka ini tinggal kita pencet Shift pada keyboard, kemudian kita klik huruf V-nya, maka langsung pindah sendiri ke Move Tool. Move Tool. Kemudian ketika kita klik, jadi kita klik tool yang ada di sini, maka nanti atasnya ini akan berubah. Ini adalah fungsinya atau kegunaannya. Jadi nanti misalnya kita klik di Move Tool, maka ini fungsinya Move Tool itu untuk ini semua. Ya, jadi kita mengontrol apa saja yang ada di sini. Nah, kita lihat satu persatu. Sebelumnya silahkan nanti mencari tutorial kami tentang layer, karena nanti akan berhubungan erat dengan layer ya. Jadi layer itu adanya di sini, ini layer. Ini layer seperti ini. Ini nanti ada hubungan eratnya dengan tool-tool yang ada di sini. Jadi ini layer, ini ada toolnya. Layer itu artinya bagian dari ini. Misalnya ini ada gambar mobil, berarti ini layernya layer mobil. Jadi ini dapat kita tulis mobil misalnya gitu. Kemudian di sini ada gambar anak, ya kita tulis menjadi anak seperti ini. Jadi ini kalau kita klik di sini, maka ini yang terseleksi gambar mobil. Ketika kita klik di sini, yang terseleksi gambar anak. Nah, ini namanya layer. Maka ini ada hubungannya ya antara tool ini dengan layer. Nah, nanti untuk pembelajaran layer nanti silahkan dicari pada tutorial kami yang lainnya. Kita lanjutkan untuk Move Tool. Jadi Move Tool itu ketika kita klik tadi di sini, maka di sini ada fungsi-fungsinya. Nah, fungsi yang pertama itu di sini ada Auto Select. Nah, di sini ada Auto Select. Artinya Auto Select itu seperti ini ya. Jadi kalau ini yang terseleksi, ini kan gambar anaknya ini. Tapi ketika kita klik di sini, nah ini langsung pindah ke mobil. Kita pindah ke anak, langsung pindah ke anak. Maka ini kalau ininya kita aktifkan ya, auto selectnya. Namun kalau ini aktifnya kita hilangkan, maka nanti walaupun kita pindah ke sini, tetap seleksinya ada di sini. Jadi contoh seperti ini, ketika kita geser di anak, ini kan gesernya anak.
Tapi ketika kita geser di mobil, ini tetap anak yang bergerak. Kenapa? Karena di sininya autonya kita hilangkan. Artinya ini tidak otomatis pindah, tetapi harus kita pindah di layer yang ada di sini. Jadi kalau mobil ya kita gerakkan di mobilnya. Ketika kita klik di anak, berarti nanti anaknya yang pindah. Ini untuk fungsi dari auto select. Di samping auto select ini ada layer. Nah, layer itu artinya nanti kalau pas diklik di layer, ini fungsinya yang terseleksi itu hanya layernya saja. Jadi maksudnya seperti ini, kita duplikat layernya menjadi ada anak 2, anak 3. Kita duplikat seperti ini. Jadi ini ada anak, kemudian ada anak copy, kemudian anak copy 2. Jadi ada 3 anak. Ini kita masukkan ketika kita ingin membuat grup, maka kita buat grup seperti ini. Nah, ini kita seleksi 3-3-nya, kemudian kita masukkan ke grup. Nah, ini contohnya seperti ini. Maka nanti ketika kita ngeklik di grup, maka nanti ketika kita grup di sini, maka nanti ini jalannya ini semuanya. Nah, kita pisahkan biar kita tidak bingung nih, maksudnya seperti ini. Kita pindah dulu ke layer. Kemudian di sini ini anaknya 1 kita tarik. Nah, ini kan ada anak 1. Kemudian di sini ada anak 2. Oke, seperti ini ya. Ini ada 3 anak. Nah, ini ketika kita seleksi di layer, maka ini satu-satu fungsinya. Ini terseleksi 1, ya kita pindahkan. Kemudian nanti ketika kita pindah ke sini, nah ini kita auto saja, kita pindah ke sini, maka nanti pindah ke sini sendiri. Ketika kita ke sini, maka seperti ini. Tapi ketika kita di grup, satu grup, nah gitu, maka nanti akan terseleksi satu grup ini, semuanya ya. Nah, jadi 3-3-nya ini akan berpindah semua. Ini untuk move tool, ya, move tool. Kemudian di sini ada lagi, setelah di grup ini di sampingnya ada show transform control. Artinya ini transform, jadi kontrolnya ini menjadi transform ya. Kita pindah ke layer. Jadi ini show transform ini seperti ini. Nah, ini bentuknya ini seperti kotakan, kemudian di sini ini ada untuk memperbesar, memperkecil. Jadi kalau ini kita tarik begini, ini membesar. Kalau ini jadi mengecil ya. Nah, ini kalau kita pengen misalnya hanya atas saja, kita klik di keyboard shift, kemudian ininya begini. Nah, ini bisa memanjang ke sini ya. Kemudian ini ke kanan, nah ini langsung ke kanan. Nah, kalau ini logonya atau keyboard mouse-nya ini bentuknya seperti ini, maka ini untuk mutar ya. Kita klik. Nah, ini fungsi show control. Tapi kalau ini kita hilangkan, maka ini tidak ada bentuknya apapun. Jadi kita pindah kemana-mana tetap aja di sini. Nah, jadi itu seperti itu. Kemudian ini kita pindah juga ke sini. Nah, oke, seperti ini. Jadi ini hanya mana yang diseleksi kalau pengen ada tampak transformnya seperti ini. Tapi kalau enggak ya kita hilangkan centangannya. Kemudian seleksi yang kedua, kalau kita klik di sini, ini nanti ada rectangle Morphy tool, kemudian ada eclipse Morphy tool, single row dan seterusnya. Ini sebenarnya fungsinya hampir sama, hanya bedanya itu kalau rectangle Morphy tool itu nanti ya seperti ini kotak, ya jadi seleksinya itu kotak. Kalau ini bulat, kalau ini hanya garis menyamping, kalau ini garis ke bawah. Kita praktekkan saja. Jadi contohnya misalnya kita memakai yang paling atas. Kalau ini M yang di belakang itu artinya shortcutnya berarti shift sama M.
Nah, kita praktekkan saja. Ini memakai yang rectangle Morphy tool. Jadi yang paling atas kita seleksi di sini. Nah, ini kan. Kalau pengen memindah seleksinya, kita tinggal tekan mouse-nya, kemudian kita pindahkan. Nah, seperti ini. Ini untuk Morphy tool ya. Jadi ini seperti ini di atas. Nah, kegunaannya untuk apa di sini? Ini yang kita seleksi ini, misalnya kita pengen menghapus yang kita seleksi, ini tinggal kita delete. Nah, maka kita langsung terhapus. Kalau misalnya kita pengen memindahkan, misalnya memisahkan antara atas dan bawah misalnya gitu, ini kita cut saja. Caranya kita bisa klik di move tool ini. Kemudian setelah kita move tool, di sini gambarnya berubah jadi gunting ya. Ini kalau kita tekan, nah kita pindah begini, ini nanti akan pindah. Ini geser seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada Eclipse nih. Kita lihat kegunaannya, bedanya kita seleksi jadinya bulat. Di sini ada feather itu artinya kehalusan, tingkat kehalusan. Jadi kalau misalnya, kalau ini kan kita 0 tadi ya, 0 itu maka seleksinya seperti ini. Jadi kalau kita misalnya gitu, ini atasnya kita seleksi seperti ini. Nah, pas mukanya begitu, kita seleksi. Kalau misalnya kita delete, nah ini bulat bentuknya. Jadi kosongnya di sini bulat. Tetapi kalau misalnya kita kasih feather di atas ini, kita misalnya 30 gitu, kemudian kita seleksi, jadi 30, kemudian kita seleksi di sini. Oke, kemudian ini kita hapus, nah, maka dia agak halus di sampingnya. Coba kita select biar kelihatan. Nah, ini sampingnya agak lebih halus. Ya, apalagi kalau misalnya di sini dikasih putih ya. Ini misalnya seperti ini, nanti akan kelihatan banget ya, kita putih. Tuh, jadi seperti ini. Oke. Ini untuk rectangle tool. Kemudian kita coba lagi, di sini ada single row Morphy tool. Jadi ini kegunaannya seperti ini. Jadi kalau kita, nah ini seleksi. Kemudian di seleksi ini kalau misalnya kita pengen lainnya ya tetap sama ya. Jadi seperti ini nih untuk memindahkan. Jadi seleksinya itu hanya garis. Ya. Kemudian kita juga bisa misalnya di sini kolom ya. Jadi kalau kolom itu ke bawah di sini. Nah seperti ini. Ini bawah ya. Sebentar kita klik. Nah ini ke bawah. Ya. Jadi kalau misalnya kita pengen dua, misalnya kita kasih feather, kita kembali ke sini, kita kasih misalnya di sini feathernya ini kita kasih misalnya 5 gitu. Nah kita baik, untuk berikutnya di sini ada lasso tool. Lasso tool itu kita sama seperti orang menggambar. Jadi misalnya kita pengen lasso tool itu seperti ini ya, kita seleksi orang ini di sini, nah, seperti ini, seperti menggambar lah ya. Maka nanti yang terseleksi adalah bagian di sini. Ini namanya lasso tool. Di atas juga tetap sama ya. Ini ada fungsi seperti ini ya. Ini nanti kalau yang ini untuk seleksi satu, jadi perbedaannya seperti ini ya. Kita klik tadi. Ini kalau misalnya kita seleksi satunya di sini, kalau misalnya kita klik yang di sini, maka nanti ini akan berpindah lagi. Ketika kita seleksi di sini, ya ininya juga akan berpindah. Ini kalau kita klik yang ini pertama. Kalau misalnya yang sini, yang keduanya, kita klik, ini fungsinya nanti akan bertambah. Jadi ketika kita seleksi lagi di sini, maka dia akan bertambah. Ini kita seleksi lagi di sini, maka dia akan bertambah. Ini untuk seleksi yang ini. Kemudian kalau yang
berikutnya di sini. Ini beda lagi, dia kalau kita seleksi di sini sampai sini, nah maka dia akan terpotong ke sini, nah, dia akan hilang. Nah, kalau yang ini justru potongannya, yang terakhir ini kita lihat, ini nanti justru akan menjadi potongannya. Jadi yang diambil adalah potongannya. Di sini kita putar lagi, nah jadi hilang lagi. Jadi diambil potongannya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang di sini lagi, di ini ada poligon lasso tool. Kalau poligon itu ini ya, jadi kalau kita ingin memotong seperti ini, kemudian kita klikkan memakai mouse terus, nah maka dia menjadi poligon ya, jadi sudutnya itu banyak. Nah, oke. Ini namanya poligon. Atasnya juga sama ini ya fungsi-fungsinya. Kemudian ada lagi ketika kita klik yang Magis Tool. Untuk Magis Tool, jadi ini seleksinya itu seperti Magis ya. Jadi nah, ini tinggal mengikuti warna yang berbeda. Ini tinggal saya urutkan begini. Nah, ketika ini nggak bisa, nah, kita klik aja di sini. Kita balikan, kita klik. Nah, baik, terus, nah ini terus ngikutin. Nah, terus ya kita seleksi. Ini kan nggak bisa belok, karena nggak bisa belok kita klik di sini, terus terus kita klik di sini. Nah, ini sampai yang ujungnya ini ya, paling ujung kita klik, baru ini terseleksi. Ini kalau kita copy, jadi diedit kemudian di copy ini di tempat lain, maka nanti akan terseleksi di sini. Kita paste. Nah, maka ini sudah terseleksi. Oke. Nah, yang berikutnya ini untuk selection tool, lasso tool, polygon lasso tool, dan Magis lasso tool. Kemudian di bawahnya di sini ada Magis wand tool. Misalnya ini warna merah pas saat mobil ya, di mobil, maka ini nanti ketika kita klik di bagian mobil ini, maka dia akan terseleksi yang merah saja. Nih, yang merah saja. Begitu. Ini selection tool. Jadi yang warnanya sama, kalau ini ada batasnya hitam berarti hitamnya tidak. Nah, kemudian kalau untuk yang quick selection tool ini cepat ya, cepat. Kita lihat, jadi contohnya seperti ini. Ini kita pengen nyeleksi ini, tetapi secara cepat kita sama ya, di sini seleksinya kita tinggal diklik begini, ini kan kena, nah, dan seterusnya ya. Nah, tetapi kelebihan dari quick selection tool ini, di atas di sini ada subject, select subject, artinya kita hanya menyeleksi orang ini sebagai subjek, ini menghilangkan background, ini tinggal kita klik di sini aja, select subject, kita klik, kita tunggu beberapa saat, nah, maka langsung terseleksi sendiri. Jadi kalau pengen moto, ini tinggal kita klik di sini, kemudian langsung kita pindah. Ini cepat langsung ke sini. Ini namanya adalah select object. Untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang move and selection tool, yaitu fungsi 1, ya, ini ada 2, 3, dan 4 sampai sini ya. Ini sampai quick selection tool. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan membahas, di sini ada cropping dan seterusnya sampai ke bawah. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.